Hai teman-teman teens. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, saya Jesaya Christian, Brand Manager dari PT Nutrifood Indonesia. Selamat datang di Design Thinking 101. Selama satu sesi ini, KJ akan mengajak kalian untuk belajar lebih dalam mengenai Design Thinking. Dimulai dari yang pertama, mengapa sih kita perlu belajar Design Thinking? Yang kedua, apa itu definisi dari Design Thinking? Yang ketiga, 6 tahap dalam melakukan Design Thinking. Oh iya, nanti akan ada kuis-kuis kecilnya juga. Jangan lupa untuk diisi ya. Dan di platform PHMify ini, tersedia juga kolom chat. Teman-teman bisa saling tukar pikiran dan juga berdiskusi melalui kolom komentar. So, udah gak sabar kan? Let's get started. Teman-teman penasaran gak sih kenapa kita belajar tentang design thinking? Apa yang membedakan design thinking dengan critical thinking, creative thinking, atau cara berpikir yang lainnya? Ada apa sih dengan design thinking? Ada apa dengan cinta? Sejujurnya perbedaan yang paling besar terletak pada satu kata, yaitu empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk turut merasakan, memahami, dan mengerti perasaan orang lain. Kayak kamu mengerti perasaan gebetan kamu gitu. Jadi design thinking berakar dalam pada empati, di mana kita berfokus pada sudut pandang user atau pemakai dari desain atau produk yang akan kita buat. Sebagai contoh, coba ya kita hitung ada berapa banyak jenis gunting yang ada di sekitar kita. Ada gunting rambut, ada gunting kuku, ada gunting kertas, ada gunting rumput, ada gunting operasi, dan ada banyak jenis gunting yang lainnya. Kira-kira kenapa sih ada banyak jenis gunting yang ada di dunia ini? Tentu saja menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan dari si user atau pemakainya. Coba kalian bayangkan kalau kita mau menggunting rumput di taman, tapi dikasihnya gunting kuku. Kira-kira kapan ya selesainya? Oke, KJ akan kasih satu contoh lagi. Kalian pilih sepatu mana yang terbaik buat kalian. Sepatu yang ini atau sepatu yang itu. Dua-duanya sama-sama mahal loh. Kalau kalian pebasket, kalian pasti akan memilih sepatu yang ini. Dan kalau kalian atlet scuba diving, kalian akan pilih sepatu yang itu. Jadi semuanya tergantung dari sudut pandang user atau pemakainya. Makanya berempatilah kepada user atau pemakai supaya kalian tahu kebutuhan mereka itu apa. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang manfaat dari design thinking, sekarang kita datang pada pengertian dari design thinking itu sendiri. Menurut Tim Brown, CEO dari IDEO, design thinking adalah cara berpikir untuk menghasilkan inovasi dengan menghubungkan kebutuhan manusia, kemampuan teknologi, dan faktor untuk kesuksesan bisnis. Dengan kata lain, design thinking adalah suatu proses atau cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan sebuah inovasi dengan menempatkan kebutuhan user atau pemakai sebagai fokus utamanya. Sekarang KJ akan kenalkan kalian ke 6 tahap dari proses design thinking ini. Yang pertama adalah understand. Yang kedua, observe. Yang ketiga, point of view. Yang keempat, ideate. Yang kelima, prototype. Dan yang terakhir, yang keenam, test. Oke, sampai di sini kalian masih semangat kan ya? KJ akan membahas step by step satu persatu dari setiap tahap ini. Design thinking ini tidak hanya digunakan di dalam dunia kerja atau bisnis saja, tapi bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya, saat teman kita ulang tahun, sering kan kita bingung mau kasih kado apa ya? Gimana ya cara ngerayainnya? Nah, KJ akan kasih contoh salah satu teman kita namanya Bintang dan juga Lintang atau biasa disebutnya Lili. Bulan depan, Lili ini akan ulang tahun dan Bintang mau memberikan sesuatu kepada Lili. Ketika Bintang tidak menggunakan design thinking, mungkin dia akan memberikan kado yang termahal buat Lili. Atau mungkin dia akan membuatkan lagu yang bagus, yang indah, yang terbaik buat Lili. Karena dia jago main musik.
Tapi ketika Bintang menggunakan design thinking, maka dia akan mencari tahu kira-kira solusi apa sih yang cocok, yang pas buat Lily sebagai usernya. Ingat, dalam design thinking bukan hanya kualitas yang terbaik yang kita pikirkan, tapi bagaimana supaya menjadi solusi yang pas untuk user atau pemakainya. Dalam hal ini untuk Lily. Nah, teman-teman, sambil kita belajar juga tentang tahap-tahap dan juga proses dalam design thinking ini, yuk kita bantuin Bintang untuk mencari solusi yang pas atau kado yang pas buat si Lily. Tahap awal dari design thinking ini adalah understand, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami kebutuhan dari user kita melalui riset. Kita mulai dengan identifikasi siapa sih target user kita. Kemudian kita susun kuesioner, kita list pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita akan tanyakan untuk mengetahui kebutuhan dari user. Nanti temannya Kak J, yaitu Kak Amel, akan memberikan tips dan trik bagaimana sih membuat riset yang efektif. Output dari tahap ini adalah identifikasi masalah yang dialami oleh si user atau pemakainya. Dalam hal ini, Lily. Sekarang yuk coba bantu Bintang buat identifikasi. Ini kalian juga pasti bisa. Oke, siapa target user di sini? Kita ketik Lintang alias Lily. Lalu latar belakangnya apa nih? Kita isi momen ulang tahun Lily sebentar lagi. Dan yang terakhir, identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya, Lintang akan berulang tahun dan Bintang ingin memberikan sesuatu yang tepat untuk Lily. Nah, sebagai teman Bintang dan Lily, kita bisa bantu melakukan riset singkat untuk mengetahui lebih dalam tentang Lily. Buat daftar pertanyaan untuk Lily agar kita bisa mengetahui kepribadian dan kebutuhannya sehingga hadiahnya itu cocok untuk Lily. Teman-teman udah susun pertanyaannya kan ya? Nah, setelah kita susun pertanyaannya, kita langsung ngobrol sama Lily sebagai usernya. Kita telepon Lily dulu ya. Kita video conference aja sama Lily. Bentar. Lily, oke. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah nyambung. Oke, bentar lagi nyambung nih. Nah, udah nyambung. Hai Lily. Halo Kak Ye. Halo, apa kabar? Baik dong. Sehat-sehat selalu ya kamu ya. Iya Kak, tentu Meski dong. di rumah aja sekarang kamu tetap semangat kan sekolahnya? Jadi walaupun aku masih sekolah online, aku kan belum ketemu teman-teman juga nih, tapi tetap semangat sih Kak. Tambah Gitu. semangat lagi sebenarnya tuh karena banyak grup chat Kak. Ada anak-anak grup, ada anak komplek, ada Bintang juga. Jadi tambah semangat jalanin sekolah. Wah, online kalian ya. tuh kompak ya dari zaman SMP sampai masuk SMA masih aja deket. Kalian sering banget quality time ya dulu ya? Iya Kak, sedih banget sebenarnya kita tuh belum bisa tatap muka langsung kan. Padahal aku tuh paling suka ngelakuin hobi bareng sama mereka. Dulu pas sebelum pandemi, kalau sore-sore abis pulang sekolah tuh kita sering zumba bareng loh Kak. Olahraga bareng gitu. Wow. Terus kalau weekend, mereka sering banget main ke rumah aku. Wow. Terus aku masakin mereka deh, sekalian praktekin. Wah, masak seru baru, banget Kak. ya. Kamu masih ngelakuin hobi kamu itu? Padahal kan sekarang lagi pandemi. Aku sekarang udah berhenti kelas masak Kak. Karena kan kelas masak yang aku ikutin itu butuh praktek dan dipantau langsung sama chef gitu kan Kak. Paling sekarang aku bisanya eksperimen Oke. sendiri sambil liatin video-video masak di internet. I see. Iya, biar tetap terasa Kak skill aku. Kan pengen jadi chef internasional ya. Terus olahragaku sekarang udah nggak serutin dulu sih Kak. Kalau sekarang itu kalau kadang-kadang aja, kalau lagi pengen aja sih Kak, lagi mood gitu. Soalnya kan Wah, nggak ada temennya gitu ya. Kak. Kamu kelihatan banget nih, kangen banget ya ketemu sama teman-teman ya. Kangen banget Kak. Kita tuh suka banget kasih surprise satu sama lain loh. Oke. Tahun lalu aja pas ulang tahun mereka surprisein aku Kak, ajak jalan-jalan, terus kasih baju olahraga. Iya, kamu suka banget ya koleksi baju-baju olahraga. Jadi seneng gitu ya kalau kamu dikasih kado itu. Iya,
Tapi sebenarnya aku lebih senang menikmati momen jalan-jalan barengnya sih, Kak. Kalau bareng kan masih mungkin rusak atau hilang ya, tapi kalau momen atau oke. itu menurut aku mahal banget, Kak. Jadi aku bisa simpen memori itu tuh seumur hidup. I see. Jadi gitu ya. Jadi Lily tuh lebih suka experience. Oke. Ya udah, KJ, yang penting udah tahu kabar kamu tuh baik-baik aja. Oke deh, Kak. Oke, Li. Tetap jaga kesehatan ya, Li. Makasih ya, Kak. Jaga kesehatan. Bye-bye. Oke. Bye, Lily. Stay healthy, stay safe ya. Ya, teman teens, setelah tadi kita selesai di tahap understand, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap observation atau observe. Di sini kita akan melihat lebih dalam tentang user melalui perilakunya. Ada hal penting yang harus kita perhatikan saat kita melakukan observasi. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang user melalui aktivitas sehari-harinya. Yang kedua, memahami bagaimana user berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, menyusun empathy map dan persona untuk mengenal lebih dalam siapa sih target user kita dan apa sih kebutuhannya. Nah, bentuknya seperti apa? Yuk, langsung aja kita buat sama-sama. Dalam tabel Develop a Persona, ada 4 hal yang perlu kita cantumkan. Yang pertama, siapa? Kita isi Lintang Kartika. Kemudian aktivitas dan tingkah laku dia seperti apa berdasarkan observasi dan interview kita. Contohnya kita isi Lily ternyata punya cita-cita jadi chef dan sudah pernah ikutan kelas masak. Kemudian kelihatan juga nih hobinya, bahwa dia suka masak. Dan dia juga ikutan Zumba sore-sore. Dia orangnya ekstrovert banget ya ternyata. Dulu suka kumpul-kumpul sama teman-temannya. Dan yang ketiga, setelah kita lihat fakta yang terjadi terkait apa yang dialami si Lily, ternyata sudah 1 tahun pandemik, jadi dia belum sama sekali ketemu teman-temannya. Dia jarang ikutan kelas bareng dan terpaksa juga berhenti kelas masak karena pandemi. Lalu yang keempat, kita lihat kebutuhan dia untuk ulang tahunnya dia. Kita isi rasa perhatian di momen ultahnya, dan dia pengen hadiah atau pemberian yang dia banget. Setelah kita sudah dapatkan persona dari target user kita masukkan ke dalam empathy map. Di sini kita menempatkan diri kita sebagai user. Pura-puranya kita ini adalah Lily yang mau dikasih hadiah. Nah, di dalam empathy map ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah says. Di sini berarti apa yang Lily katakan. Lalu ada does, apa yang ingin Lily lakukan. Lalu thinks, apa yang Lily pikirkan. Dan yang terakhir adalah feels, apa yang Lily rasakan. Nah, yuk kita buat bareng-bareng empathy map-nya. Oke, yang pertama, bagian sebelah kiri atas, yaitu tentang apa yang Lily katakan tentang hadiah yang dia pengen. Dia cuma bilang dia pengen hadiah yang cocok dengan Lily. Oke, dan yang kedua, kanan atas nih, tentang apa yang Lily pikirkan berkaitan sama apa yang dikatakan di kolom sebelah kiri. Karena dia berpikir pemberian tersebut bakal berguna untuk menunjang kegiatan dia sehari-hari atau untuk workout gitu. Oke, dan yang ketiga, kiri bawah, tentang apa yang Lily ingin lakukan. Dia pengen atau dia butuh pemberian yang bikin dia merasa disayang sama teman-teman atau oleh si pemberi kado alias si bintang. Dan yang terakhir, yang keempat, di kanan bawah, tentang apa yang Lily rasakan kalau dia dapat hadiah yang sesuai sama dia. Ya, dia merasa spesial bila dia dapat hadiah yang pas sama dia di momen ulang tahunnya. Setelah kita sudah memahami dan mengobservasi Lily mengenai kebutuhan dan keinginannya Lily, apa yang dia rasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dia katakan, kita masukkan ke dalam definisi point of view atau sudut pandangnya Lily. Nah, di dalam point of view atau sudut pandang ini ada 4 aspek yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah fungsional, fungsi dari solusi yang kita berikan. Dan yang kedua adalah sosial, bagaimana pemberian kita atau solusi ini berdampak terhadap sosial dari si user. Dan yang ketiga adalah emosional, apa perasaan yang muncul saat kita memberikan solusi ini kepada si user. Dan yang terakhir adalah basic,
solusi ini memenuhi kebutuhan basic dari si user. Nah, seperti biasa, kita tulis bareng-bareng ya aspek-aspek dari sudut pandang atau point of view ini. Yang pertama adalah secara fungsional. Pemberian yang berguna dan dapat dipakai oleh Lily. Lalu untuk yang sosial, pemberian yang membuat Lily merasakan spesialnya hubungan dengan sang pemberi. Lalu aspek emosionalnya, pemberian yang membuat Lily merasa dimengerti dan spesial. Dan yang terakhir, aspek basic, pemberian sebagai bagian dari momen ulang tahun Lily. Di sini kita dapat simpulkan bahwa Lily membutuhkan pemberian yang sesuai dengan dirinya. Dia seorang yang ekstrovert, hobi masak dan workout, dia lebih suka experience. Karena hal tersebut dapat membuat Lily merasa bahagia dan dimengerti, sehingga dia merasakan hubungan yang spesial dengan sang pemberi hadiah, terlebih di momen ulang tahunnya. Setelah terbentuk point of view, sekarang KJ akan ajak kalian untuk berpikir sekreatif mungkin untuk menuangkan ide-ide kalian di tahap selanjutnya, yaitu tahap ideate. Di tahap ini jangan pernah batasi ide kalian, karena ingat, every idea is a good idea. There are no bad ideas. Pada tahapan ideate, teman-teman bisa melakukan tahap brainstorming dalam kelompok. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ide yang luas dan juga banyak dan juga bervariasi. Setelah itu akan masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu idea clustering, yaitu teman-teman mengelompokkan ide-ide yang banyak itu tadi ke dalam satu kelompok sehingga memudahkan teman-teman untuk memilih kelompok ide mana yang mau teman-teman gunakan. Nih, KJ kasih contoh ide-ide yang muncul untuk memberikan hadiah yang cocok untuk Lily saat ulang tahunnya. Ini ada yang terkait dengan peralatan masak, ada yang terkait dengan perlengkapan olahraga, ada yang terkait dengan voucher workout online, ada yang terkait dengan merayakan pesta ulang tahun secara online, dan ada yang terkait dengan mengumpulkan video-video ucapan dari teman-teman Lily di sosial media. Kira-kira yang mana ya yang kita pilih? Supaya nggak bingung, dari ide yang segudang tadi kita clustering atau kelompokkan ide-ide tadi ya. Sebagai contoh nih, tadi ada ide-ide yang terkait hobi, kita sendiri nih, kita kelompokin. Dan kemudian ada ide-ide juga yang terkait relations. Nah, setelah dilihat-lihat bisa juga nih disatukan kan idenya. Jadi hadiah buat Lily adalah pesta ulang tahun online yang di dalamnya ada acara virtual lunch recreate masakan Lily dan juga Zumba party. Setelahnya momen ini bisa di-record atau diabadikan dan di-share di sosial media supaya selalu tersimpan dan berkesan untuk Lily. Seru banget kan ya jadinya? Alasannya adalah karena itu semua memenuhi kedua aspek, yakni hobi dan juga relations melalui pemberian tersebut, serta memenuhi budget dan juga effort tanpa menghilangkan experience dari momen ulang tahun Lily. Secara Lily kan tadi orangnya suka banget kan ya sama experience. Nah, itu tadi kita udah bahas bagaimana kita akhirnya mendapatkan ide untuk kado atau hadiah ulang tahun untuk Lily yang pas atau yang cocok buat Lily. Tapi sebenarnya proses design thinking tidak berhenti sampai di ide aja. Tapi kita harus lanjutkan sampai ke tahap yang selanjutnya, yaitu prototype, dan kita tes kado atau hadiah tersebut atau solusi tersebut apakah sudah cocok dan pas untuk si user. Dalam hal ini adalah untuk Lily. Setelah kita membuat prototipe atau model dari solusi yang ditawarkan, langkah selanjutnya kita dianjurkan untuk melakukan uji coba atau tes kepada user. Tujuan dari kita melakukan tes ini adalah supaya kita memperoleh feedback, sehingga kita bisa memperbaiki solusi atau produk yang tadi kita sudah tawarkan untuk menjadi bisa lebih baik lagi. Proses ideation, prototype, dan tes itu dapat dilakukan kembali secara berulang. Bahkan kita bisa kembali lagi ke tahap proses point of view atau bahkan ke observasi ataupun understand. Ini semua kita bisa lakukan demi mendapatkan hasil atau produk atau solusi yang pas dan tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari user kita. Wah, menarik banget ya teman-teman, ternyata design thinking ini. Ingat ya teman-teman, bahwa design thinking ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari user. Kenapa? Karena ada proses yang namanya empathy.
Ingat bahwa bukan hanya tentang yang terbaik, tapi yang paling memenuhi kebutuhan dari si user. Oke, KJ sekarang ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan langsung proses design thinking dari apa yang kita sudah belajar sama-sama tadi. Untuk apa nih Kak prakteknya? Jadi kita ingin menerapkan proses design thinking untuk mencari solusi dalam membangun inspiring application idea for teens. Wow, keren banget kan?